Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang berada di Bandung teman-teman, tepatnya di Putra Bungsu Farm bersama Mas Slamet Ristiono. Dan kita sudah bersama ownernya langsung, Mas Yogi. Mas Yogi. Kita langsung masuk Mas Slamet. Selamat datang ya, selamat datang Mas Slamet dan Mas Lutfi di kandang Putra Bungsu Farm. Mohon maaf nih, keadaan kandangnya di Putra Bungsu Farm seperti ini ya Mas ya. Mohon maaf sekali. Dan untuk sapinya juga belum penuh ini Mas, baru isi 14 ekor. Iya, sebenarnya Ini untuk kalau kapas. penuh berapa ekor Pak? Kalau penuh ini di 24 ekor Mas, di 24 ekor. Satu sekat ini tadinya isi 2 Mas. Ini baru satu-satu ya, kita sediakan 2 karpet, isinya baru satu ekor. Padahal ini harusnya 2 seperti tahun-tahun kemarin kita isi 2 ya. Karena memang Keren ya. iya, alhamdulillah Mas. Kita baru ngisi ya, biasa nyicil aja Mas belanja sapinya ya. Cari yang harganya murah tapi prospeknya bagus gitu Mas. Wah, mantap ini. Ini untuk teman-teman yang belum tahu Pak Yogi, Putra Bungsu ada di mana? Putra Bungsu Farm ini ada di Kampung Nunukulon, RW 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung Mas. Ada di Kabupaten Bandung ya, Bandung Selatan Mas. Dan ini sapi-sapi ini diperuntukkan untuk apa? Potongan atau bagaimana ini Pak? Sebenarnya kami udah berjalan di 3 tahun ini ya, 3 tahun belakang ini, bahwa memang sapi itu yang utamanya itu memang untuk Idul Adha Mas. Tapi ketika memang pas waktu munggahan sebelum puasa sama sebelum Idul Fitri, kalau memang udah ADG-nya itu udah ada yang mentok, sapinya misalnya udah penuh banget lah, ADG-nya udah tidak bertambah lagi, atau kenaikan ADG-nya di bawah 1 kilo, biasanya kami masukin jagal aja di sebelum Idul Fitri gitu, karena memang harga di sana juga bagus Mas pas waktu Idul Fitri ya, harga daging bagus. Dan ini biasa finishnya juga sapi-sapi jumbo ya? Sapi-sapi jumbo Mas, sapi-sapi jumbo tetapi untuk sapi-sapi yang 400-450 juga kami ready sebenarnya pas waktu Idul Adha gitu ya. Jadi 3 bulan sebelum Idul Adha atau 2 bulan sebelum Idul Adha kita masukin sapi-sapi yang kecil Mas. Yang bobotnya di kisaran 400 kiloan juga ada untuk nanti ya. Kalau ini termasuk yang jumbo ini ya Pak Yogi? Iya. Wah, keren ini teman-teman. Dari Si turis Putra ini Bungsu Mas. Farm. Bule gitu. Si turis, ini namanya si turis. Bobot sendiri berapa Pak? Sekarang baru kisaran 73 mungkin ada, timbang terakhir itu 700 ya. 700, cuman udah ada selang waktu 3 minggu gitu. Udah timbang real itu di 700 lebih. Dan untuk sekarang kayaknya kalau lihat badannya gitu ya, udah tambah gemuk jadi udah 73 lah, 73, 74 kayaknya udah ada ini Mas. Prospek jumbo ya Mas Slamet ya. Mudah-mudahan masih muda soalnya ini baru poel 1 pasang gitu Mas. Ini juga baru ya, baru 2 minggu ya. Untuk poelnya juga ya. Keren. Ini sebelum kita lihat sapi-sapi yang lain teman-teman, setahu saya untuk Putra Bungsu Farm ini sudah beberapa tahun jalan ya? Iya. Ini sudah masuk tahun keberapa Pak Yogi? Kita sekarang udah masuk tahun kelima Mas. Udah masuk tahun kelima. Di awal tahun itu kita hanya pelihara 5 ekor Mas. Di tahun pertama kita hanya pelihara 5 ekor. Alhamdulillah dengan banyaknya permintaan sohibul kurban ya, yang memang nggak kebagian pas waktu itu. Biasa orang yang belanja ke kami terus keduluan sama yang lain gitu ya, sohibul kurban yang baru, mereka pada protes nuntut ke kita supaya kita nambah lagi untuk stok idul kurbannya gitu. Alhamdulillah berjalannya 5 tahun, mungkin sekarang udah 48 ekor Mas tahun kemarin ya. Adapun untuk penjualan kemarin kita di 60 ekor Mas, di 60 ekor karena kita datangkan sapi-sapi baru ya. 2 hari sebelum hari raya Idul Adha kita datangkan sapi-sapi baru dan langsung kirim kepada sohibul kurban Mas. Mantap. Dan biasanya ini Pak, mulai penjualan itu Hamin berapa? Kalau Atau kami sekarang sudah dibuka? belum, kalau untuk sekarang kami belum buka. Penjualan untuk Idul Adha itu kami jualnya itu 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Tapi setelah Idul Fitri juga sudah banyak ya sohibul kurban yang ngontek kami, terus yang datang ke kandang kami, nanya-nanya sapi di kami. Tapi memang untuk harganya baru kami buka harga per kilo aja. 1,5 bulan sebelum Idul Adha kami baru melakukan penimbangan Mas, 1 bulan atau 1,5 bulan. Jadi misalnya orang setelah Idul Fitri datang ke sini, saya pengen sapi ini, saya pengen sapi ini, dikasih tanda aja dulu Mas. Baru 1 bulan sebelum Idul Adha kita lakukan penimbangan. Karena kita ini jual timbang real Mas. Jual harga timbangan dengan timbang real. Ketika misalnya harga timbangan udah deal,
terus bobotnya juga udah ketemu, baru itu dikalikan ya. Kalau untuk sekarang terima booking atau segala macam kami enggak Kak, Mas ya. Paling kami juga di sini bukanya investasi atau kerjasama bersama. Jadi ketika Sohibul Quran pengen yang investasi, dia beli misalnya harga dari sapi dari kami taruh 30 juta gitu ya. 30 juta itu nggak perlu ngasih buat pakan setiap bulan. Jadi kita itu sistemnya bagi hasil gitu Mas. Sistemnya bagi hasil dengan keuntungan, hitung-hitungan itu 70 buat kami, 30 untuk Sohibul Kurban. Kenapa sih lebih banyak misalnya 70 buat yang punya atau yang pelihara sapi? Karena memang itu yang 40%-nya itu diperuntukkan untuk pakan gitu Mas. Diperuntukkan untuk pakan. Jadi untuk keuntungan sendiri kayaknya sama ya. Setelah kami pelajari, untung bersihnya itu sama 30-30. Cuman yang 40% ini diperuntukkan untuk pakan gitu. Wah, keren sekali ya. Iya, pakannya udah ditanggung sama kami gitu. Kalau mungkin dari kesehatan sapi sendiri siapa yang nanggung Pak? Misalkan hari ini sapi ini deal, kemudian kan untuk tadi kerjasama itu. Iya. Dan misalkan di tengah jalan ini amit-amit ada sapi yang kurang sehat atau mungkin prospeknya ke depan kok kurang bagus, lebih bagus dipotong sekarang, itu gimana Pak itu nantinya? Kalau itu misalnya sistemnya itu memang di kami itu jadi untung rugi gitu Mas. Masalah untung ruginya. Jadi ketika memang sapi ada kendala tapi memang itu amit-amit ya, itu kendalanya itu ditanggung bersama Mas. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah gitu ya ada customer yang rugi nyimpan di kandang kami gitu Mas. Iya. Ya. Jadi untung dibagi, rugi juga dibagi. Jadi gitu ya memang harus sistemnya itu harus benar gitu. Soalnya kan nggak mungkin ketika memang kami taruh sapi ada trouble, kerugiannya ditanggung sama kami sendiri, itu kayaknya terlalu berat gitu Mas. Jadi kami lebih menyeimbangkan atau enak ditanggung bersama, rugi ditanggung bersama gitu Mas kalau kami ya. Dan ini Mas Slamet, kalau kita lihat sapinya belenduk-belenduk ya. Kita lihat yang jumbo ini Mas, Oh, dari ini belakang ini. Belenduk-belenduk teman-teman. Ini Memang, kalau menu pakan sendiri ada apa aja Pak di tempat ini? Ada konsentrat, dedak, ampas tahu sama ampas ketela Mas. Kalau perbandingan sendiri bagaimana? Perbandingannya untuk konsentratnya itu kami kasih ya disesuaikan dengan bobotnya. Disesuaikan dengan bobotnya. Kami ambil berapa persennya gitu, harus pakai konsentratnya aja Mas. Dipersentasekan aja tergantung bobot sapinya gitu. Kalau dari 4 bahan tadi paling banyak digunakan yang apa ini? Paling banyak digunakan sebenarnya hampir sama Mas, antara dedak, ampas ketela dan ampas tahu, cuman kayaknya yang paling banyak itu dedaknya Mas. Dedaknya. Wah, keren ya. Jumbo-jumbo kalau dari belakang ya. Dan misalkan sapi-sapi bobot 7 kintal ini perharinya habis berapa Pak? Kurang lebih 1 juta Mas ini per bulannya. Per bulan? 1 juta habis. Sama ya buat anda kanang ya, yang pelihara. Jadi gak habis buat pakan semua, tapi memang udah sama anak kandang juga gitu. Wah, kurang lebih di 1 juta Mas, terkadang lebih gitu ya untuk sapi jumbo seperti ini Mas. Ini termasuk ini ya, masih hemat ya. Ini seperti yang besar-besar. Wah, ini keren. Contoh yang bobot berapa Pak Yogi? Ini kemarin awal masuk Mas, ini baru 2 minggu ya. Awal masuk kemarin 700 Mas. Tapi alhamdulillah untuk sekarang soalnya kan di sananya sapinya kelihatannya kurang terawat ya. Comborannya di sana katanya dikasih 1 kali aja 1 hari. Sementara di kami itu dikasih 2 kali sehari ya, pagi sama sore. Jadi alhamdulillah walaupun baru 2 minggu tapi untuk ADG-nya sangat bagus sekali gitu ya. Karena memang untuk makannya kita kasih banyak. Jadi disesuaikan aja, selama dia masih mau kasih aja lah. Tadi masuk bobot berapa Pak? 700. 700. Kalau sekarang kisaran berapa ini? Kalau sekarang mungkin 73, 74 udah ada Mas. Baru 2 minggu. Iya. Keren ya ini. Soalnya saya berprinsip Mas bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil gitu. Maksud saya ini ketika kita kasih makannya maksimal, kesehatannya maksimal, kebersihannya maksimal, insya Allah lah untuk hasilnya juga akan maksimal gitu Mas. Wah, keren ini dari Putra Bungsu Farm teman-teman. Nah ini si turis Mas nih. Ini kita lihat yang paling pojok teman-teman. Ada si turis. Panjangnya luar biasa ya. Awal masuk kemarin 595 Mas. Dan ini Mas Slamet yang unik di kandang ini, itu loh di bagian sebelah sana ada gordennya. Memang untuk Pak Yogi ini usahanya kalau tidak salah gorden Pak Yogi. Iya, saya kebetulan jualan gorden Mas, dagang gorden ya. Di toko offline dan di offline-nya juga ya. Kalau di Shopee saya ada jualan.
Namanya toko saya Gorden Bandung, Mas. Wah, ini bisa beli sapi bonus gorden atau beli gorden bonus sapi? beli sapi bonus gorden, Mas. Ini duluan mana antara bisnis sapi sama gorden ini, Pak? Duluan gorden, Mas. Kalau gorden saya udah 23 tahun ya. Atau 20. sapi ini hasil dari gorden? Ya, sebenarnya ini kan dari sapi ini sebenarnya saya ini dulunya adalah sohibul kurban, panitia kurban. Jadi suka sehari sapi buat yang mau kurban di kampung saya. Jadi ketika memang waktu itu harganya itu yang pertama tidak ada di daerah kami ini yang jual timbang real ya, hanya taksiran aja. Sementara untuk taksiran itu terkadang dari kandang yang sempit ke kandang yang gede itu terkadang suka menjebak gitu, Mas. Makanya kami inisiatif pengen punya kandang sapi dengan timbang real gitu, supaya enak lah kalau memang timbang realnya itu bobotnya udah ketemu, untuk dagingnya pun setidaknya karkasnya udah bisa dilihat gitu ya, udah ketahuan gitu, Mas. Wah, keren sekali. Dari gorden merambah ke sapi. Merambah ke sapi. Iya. Si turis ini Mas Lutfi gimana ini perkembangan? Keren ini ya, masuk 59 berapa, Pak? 595 ini, Mas. Sekarang Awal masuk. Sekarang bobotnya 3 minggu ke belakang itu 710, Mas. 210. Dirawat berapa bulan? Paling sekitar 3 bulanan, Mas. 3 bulan. Keren ya. 3 bulan. Ada kenaikan 3 bulan sekitar kurang ya. 100 kilo lebih ya. Kalau sekarang udah ada mungkin 73 lah, 73, 74 kayaknya udah ada. Ininya juga, lehernya juga sekarang udah ngisi, Mas. Kalau hijauan sendiri, Pak, pakai apa ini? Hijauan kami pakai jerami, cuman untuk ada waktu malam hari kami suka kasih rumput pacong, Mas. Dikasih juga rumput pacong. Tapi basicnya di jerami tadi. Di jerami untuk hijauannya, Mas. Sebenarnya lebih ini kenyangnya lebih lama ya, Pak, untuk Iya. jerami ya. ADG rata-rata untuk sapi di Putra Bungsu Farm berapa kilo? Minimalnya itu ada 1 kilo ya, Mas ya. 1 kilo. Minimalnya 1 kilo 1 untuk kilo. sapinya. Dan ini ready yang bobot 600 juga 700-an masih 600, 700 masih banyak, Mas. Mudah-mudahan aja bisa sesuai target, nanti bisa nyampe yang 700 bisa nyampe 900 lah, paling enggak 8,5 gitu bisa nanti pas waktu Idul Adha, Mas. Ini kalau ada teman-teman yang pengen tanya-tanya atau pengen main ke sini bisa kontak kemana dulu, Pak? Bisa di WA aja atau telepon aja di nomor 081 321 94 2200. Atau yang mau pesan gorden ya, Mas Slamet? Nah, yang mau pesan gorden juga Mungkin bisa, ada Mas. Ini Pak Yogi sosial media yang lain. Ada aja ya, kami juga kebetulan punya YouTube ya, baru berjalan mungkin di kisaran 3 bulan ini, Dinar Channel ya. Silakan buat teman-teman mohon di-subscribe ya, mohon di-subscribe yang pengen lihat ya perkembangan sapi yang ada di kandang-kandang kami selalu upload ya untuk video di Dinar Channel ya, Mas. Dan untuk teman-teman yang ingin main ke kandang, sekali lagi alamat di mana, Pak Yogi? Alamatnya di Kampung Nunukulon, RW 04, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung ya, Bandung Selatan. Dan kayaknya masyarakat sekitar sini kebanyakan ini ya, jualan gorden ya? Ya, mayoritas di sini jualan gorden, Mas. Wah, Mayoritas keren jualan gorden. Kalau kita sempat main ke tempatnya Mas Ajis Lembu Muda, di sana rata-rata ini apa, Mas Slamet, baju-baju kain-kain ya. Kalau di sini gorden. Ini yang mau belanja gorden, mau apa jadi reseller, ya bisa kontak langsung Pak Yogi juga. Bisa, Mas. Mantap ini. Untuk gordennya sudah seluruh Indonesia? Untuk pengiriman kami di Shopee itu udah seluruh Indonesia, Mas. Dari Sabang sampai Merauke kami udah bisa Ini gitu ya. untuk penjualan di Shopee rata-rata berapa paket per harinya Pak ini? Kalau boleh Untuk- tahu itu. Kalau untuk sekarang mungkin agak menurun ya, Mas ya. Di kisaran ya 15 sampai 20 paketan aja per hari gitu, Mas. Kalau kemarin itu 1 tahun ke belakang, wah lumayan bisa nyampe 100 paket per hari, Mas. Cuman sekarang karena ya mungkin situasi ekonominya seperti ini gitu ya, lagi pada menurun, bukan di gordeng aja. Jadi udah dapat 20 paketan per hari juga udah alhamdulillah gitu, Mas. Betul Pak, orderan saya juga turun Pak. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman peternak, Pak Yogi? Buat teman-teman peternak semuanya ya, harus tetap semangat, harus tetap konsisten. Kita di bisnis di sapi itu yang pertama bukan masalah keuntungan semata ya, tapi kita pengen para sohibul kurban itu puas ya. Jangan sampai ada kita mencari keuntungan besar, sementara para sohibul kurban merasa dirugikan atau dagingnya sedikit gitu ya. Diusahakan sapinya harus gemuk gitu, Mas. Harus gemuk, harus sehat gitu aja, Mas. Tetap semangat pokoknya malah.
Mantap sekali ya ini. Terima kasih waktunya Pak Jogi pada Iya, kesempatan sama-sama, pagi hari sama-sama, ini. sama-sama. Dan memang kalau saya amati teman-teman sapinya belenduk-belenduk ini, insya Allah hasil dagingnya juga maksimal ini kalau digunakan untuk hewan kurban ini. Jos gandos. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari Putra Bungsu Farm. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.